Jadi makanya disarankan untuk ditaruh heater ini karena harapannya untuk si penyebarannya itu akan semakin melambat, kemudian untuk si Jadi parasitnya beberapa sendiri. bagian kalian potong. Nah, kalau sudah kemudian kalian langsung taruh aja teman-teman ke dalam sini ya. Dan ini sudah juga untuk bawang ini sendiri yang sudah aku taruh ini sudah mau kering ya, karena Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar, teman-teman ya. Nah, oke, pada video kali ini aku akan angkat topik mengenai tentang white spot, teman-teman ya, karena banyak juga yang bertanya di kolom komentar ya, pengobatan dan pencegahan daripada si white spot ini sendiri, teman-teman ya. Sebenarnya untuk bikin konten ini seharusnya lebih afdol itu kalau kita praktek langsung, teman-teman ya. Cuman ya di sini untuk ikan-ikan aku itu nggak ada yang kena white spot masih ya, jadi untuk bikin videonya itu agak sulit, teman-teman ya. Oke, jadi di sini aku akan jelasin aja ke kalian ya. Semoga ya kalian dengan nonton video ini kalian jadi mengerti, teman-teman ya, dan bisa menyelesaikan permasalahan white spot di tank kalian masing-masing, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke topiknya, teman-teman ya. Nah, di sini yang akan aku bahas adalah tentang apa itu white spot, teman-teman ya. Nah, white spot itu sendiri, teman-teman ya, itu adalah semacam penyakit pada ikan, teman-teman ya, di mana penyakit ini disebabkan oleh parasit, teman-teman ya. Dan ikan yang terinfeksi oleh penyakit ini itu ditandai dengan adanya bintik-bintik putih pada tubuh ikan itu sendiri, teman-teman. Dan ikan yang terkena parasit ini biasanya akan cenderung kehilangan nafsu makannya, dan lama-kelamaan jika tidak ditangani itu akan menyebabkan kematian, teman-teman ya. Jadi itu penjelasan singkat mengenai apa itu white spot, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua yang akan aku bahas lagi itu adalah alasan kenapa ikan kita itu mudah terserang sama yang namanya parasit white spot ini, teman-teman ya. Dan alasan kenapa si white spot ini bisa ada di tank kita, teman-teman ya. Nah, alasan pertama yaitu dari kualitas air kita yang buruk ya, atau bisa dibilang itu tidak baik, teman-teman ya. Itu bisa jadi akibat daripada pemberian makan yang berlebihan ya. Dan juga mungkin jarang water change, itu bisa jadi juga. Nah, kemudian ya penyebab yang kedua kenapa ikan ini mudah terserang sama yang namanya white spot itu adalah lemahnya sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh dari si ikan itu sendiri, teman-teman. Jadi itu, teman-teman ya, makanya banyak ya kalian bisa lihat aja lah saat kalian mengalami white spot ini ya di tank kalian, pasti itu biasanya kalau di situ ada 5 ikan, biasanya 5 ikan itu tidak bersamaan terkena white spotnya, teman-teman ya. Biasanya itu berawal dari satu ikan dulu, teman-teman ya. Itulah alasan kenapa sistem kekebalan tubuh ikan itu, teman-teman ya, itu sangat berpengaruh dan itu penting ya. Jadi ikan yang biasanya sistem kekebalan tubuhnya itu lemah cenderung akan lebih mudah terkena sama parasit ini, teman-teman. Nah, jadi gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang akan aku bahas adalah pencegahan daripada si white spot ini sendiri, teman-teman ya. Nah, karena banyak juga istilah yang menyebutkan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati, teman-teman. Oke, pencegahan yang pertama yang bisa kalian lakukan yaitu dengan menjaga kualitas air di tank kalian itu sebaik mungkin ya, yaitu dengan kalau saat pemberian makan itu tidak boleh berlebihan, teman-teman ya. Kemudian harus juga rutin water change ya, itu seminggu sekali paling cepat, kemudian kalau bisa juga 2 minggu sekali, teman-teman ya. Kemudian juga kalian bisa menambahkan makanan ya, atau memberikan makanan yang dapat bisa dibilang itu memperkuat imunitas atau sistem kekebalan tubuh dari si ikan itu sendiri, teman-teman ya. Nah, caranya itu adalah kalian harus memberikan makanan, salah satunya ya ini, memberikan makanan yang mengandung yang namanya garlic atau bawang putih, teman-teman ya. Nah, kenapa aku bilang harus memberikan makanan yang mengandung garlic atau bawang putih? Karena bawang putih itu mengandung bisa dibilang itu ya semacam zat lah yang dapat meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan dari si ikan itu sendiri, teman-teman ya. Kemudian juga yang kedua ya, bawang putih ini dapat meningkatkan nafsu makan si ikan, teman-teman ya, karena bawang putih ini baunya menyengat ya, jadi ikan itu lebih doyan makan biasanya, teman-teman ya. Nah, untuk kegunaan lainnya kalian bisa searching sendiri aja ya, kegunaan bawang putih itu apa.
Makanya di sini banyak brand-brand itu yang menaruh ekstra garlic ya di produknya masing-masing teman-teman ya, karena itu manfaatnya banyak teman-teman ya. Nah mungkin kalau kalian bertanya lagi ya, produk apa sih bang yang biasanya yang mengandung garlic atau yang rekomen ya. Nah yang rekomen itu sebenarnya banyak teman-teman ya, bisa dari yang produk lokal yang dari Black Sea, kemudian yang dari apa itu si Cem juga ada ya, garlic buat kalian bisa pakai itu juga ya. Dan aku garis bawahi juga di sini teman-teman ya, ini bukan endorse teman-teman ya, aku hanya menyarankan aja teman-teman ya. Jadi itu, nah buat kalian yang memang sudah punya pelet yang bisa dibilang itu tidak ada kandungan bawang putihnya, kalian bisa lakukan cara ini teman-teman ya, seperti yang aku lakukan ya. Cara ini tuh sudah aku pakai sudah sejak lama, bahkan sampai sekarang teman-teman ya. Dan menurut aku ya cara ini sangat ampuh teman-teman ya. Jadi kita menaruh ekstra bawang putih secara manual ya. Nah kalian bisa ikuti cara aku yang ini teman-teman ya. Nah ini adalah cara yang biasanya aku lakuin teman-teman ya, karena di sini aku cuma pakai pelet ikan cupang teman-teman ya, dan di sini tidak mengandung garlic atau yang lain-lain teman-teman ya. Jadi yang cara yang aku lakukan sejak dulu, sejak di air tawar juga ya, ini aku biasanya teman-teman ya itu naruh potongan bawang teman-teman ya. Jadi potongan bawang ditaruh aja kayak gini ya. Jadi di sini aku sudah sediakan bawang teman-teman ya. Ini kalian bisa langsung potong aja teman-teman ya. Kalian potong aja kecil-kecil kayak gini ya. Anggaplah ya ini jadi beberapa bagian kalian potong. Nah kalau sudah kemudian kalian langsung taruh aja teman-teman ke dalam sini ya. Dan ini sudah juga untuk bawang ini sendiri yang sudah aku taruh ini sudah mau kering ya, karena ini sudah hampir 3 minggu ya. Biasanya aku 3 minggu sekali itu ganti teman-teman ya. Jadi kalian bisa lakukan ini teman-teman ya. Nanti begitu kalian sudah kupas kemudian kalian potong, kalian taruh aja ini di dalam teman-teman ya, cuma secukupnya aja ya. Udah habis itu kalian tutup aja teman-teman ya, karena bawang ini kan biasanya kan berair ya. Kalau dia menyentuh saat kita taruh dia menyentuh untuk si peletnya, otomatis si peletnya itu bakalan menyerap daripada air si bawang ini teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk si pelet ini dia akan mengandung, bisa dibilang ada kandungan dari si bawang atau garlic itu sendiri teman-teman ya. Nah ini ada cara yang biasa aku lakuin teman-teman ya, karena di sini juga aku nggak pakai produk-produk yang mahal. Jadi aku pakainya yang murah-murah aja teman-teman ya, karena juga ya hobi itu nggak harus mahal kok teman-teman ya, yang penting ada ya. Tuh kalian lihat kan, itu menempel ya dia teman-teman ya, dan menempel itu biasanya dia menyerap daripada si air dari si bawang itu tersendiri teman-teman ya. Nah jadi itu biasanya yang aku kasih untuk ikan aku teman-teman ya. Makanya di sini aku itu punya 3 tank ya, dan alhamdulillah itu sampai sekarang nggak ada yang kena yang namanya wet spot teman-teman ya. Nah itulah cara aku untuk menambahkan ekstra garlic ke pelet aku yang tidak mengandung garlic teman-teman. Nah kemudian di sini yang keempat itu akan aku bahas adalah penanganan atau pengobatan daripada si ikan ini yang sudah terlanjur kena yang namanya wet spot teman-teman ya. Nah di sini akan aku bagi jadi 2 versi teman-teman ya. Yang pertama perawatan di tank itu sendiri tanpa tank karantina ya. Kemudian yang kedua yaitu perawatan dengan tank karantina teman-teman. Nah oke, kita akan membahas dulu yang pertama ya, perawatan tanpa tank karantina teman-teman ya. Kalian bisa lakukan yaitu satu yang udah pasti ya, kalian harus memberikan makanan yang mengandung garlic itu sendiri teman-teman ya, karena diharapkan efek daripada si garlic itu ya dapat meningkatkan imunitas dari si ikan itu sendiri teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua, kalian bisa taruh yang namanya heater teman-teman ya. Nah heater ini berfungsi untuk mengatur suhu teman-teman ya. Jadi kalian atur suhunya itu ke agak hangat dikit teman-teman ya. Jadi kalian bisa atur ke suhu 31 derajat atau ke 32 derajat teman-teman ya. Dan untuk heater sendiri ini cocoknya atau disarankan itu hanya untuk yang tanknya itu fish only atau cuma ikan teman-teman ya. Jadi kalau tanknya yang ada koralnya itu tidak rekomendasi pakai heater ya, karena si koral itu sendiri sebenarnya butuhnya suhu yang dingin teman-teman ya. Nah nanti takutnya kalau dikasih heater memang sih untuk parasitnya bakalan cepat mati, tapi kalau koralnya juga ikut mati kan yang ada malah berabe teman-teman ya. Jadi itu. Nah kemudian mungkin kalian ada yang bertanya juga ya, mengapa bang alasannya kok dikasih heater kok suhunya harus hangat. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, yang pertama untuk parasit ini dia di suhu yang dingin ya, 15 sampai 25 derajat itu
untuk parasit ini cenderung lebih cepat menyebar ke ikan yang lainnya teman-teman ya. Dan kedua, untuk umurnya itu dia cenderung lebih lama teman-teman. Jadi makanya disarankan untuk ditaruh heater ini karena harapannya untuk si penyebarannya itu akan semakin melambat, kemudian untuk si parasitnya sendiri itu menjadi lebih cepat mati teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah kalian lakukan itu, kalian sambil pantau teman-teman ya. Nah, apabila untuk perkembangan si ikannya itu membaik ya, makannya masih lahap, kemudian pergerakannya masih lincah ya, kemungkinan dan juga white spotnya itu semakin berkurang, nah itu malah bagus teman-teman ya. Tapi apabila perkembangannya itu semakin memburuk, maka mau tidak mau kalian harus lakukan cara yang kedua teman-teman, yaitu dengan perawatan melalui tank karantina teman-teman ya. Kenapa aku bilang melalui tank karantina? Karena kalau perawatan melalui tank karantina ini kita bisa lebih effort untuk perawatannya itu sendiri teman-teman. Contohnya kita bisa menambahkan zat atau bisa dibilang zat atau obat-obatan yang dapat membunuh si parasit ini teman-teman ya. Dimana kalau di tank utama otomatis kita nggak bisa taruh teman-teman ya, karena yang ditakutkan kalau yang ada koralnya itu dapat merusak si koralnya, kemudian dapat membunuh ekosistem bakteri baik yang sudah terbentuk di tank kalian teman-teman. Jadi itu alasannya teman-teman ya. Dan untuk obat-obatan yang dapat membantu membunuh si parasit ini banyak sih. Kalau di air tawar tuh biasanya ada ethylene blue, kemudian acrylamine, kemudian itu kalau nggak salah dead skitch. Nah itu kenapa kalau untuk di air asin ya kalian bisa pakai juga yang dari Sichen itu ada, kalau nggak salah namanya itu cupramin kalau nggak salah ya. Nah, kalian bisa pakai itu juga. Nah kemudian keuntungannya juga ya kalau untuk di tank karantina ini ya, nah, kita dapat mencegah penyebaran ke ikan yang lainnya teman-teman ya. Jadi kalau ikannya kena spot kita karantina, otomatis kita menghentikan penyebaran ke ikan yang lainnya. Nah kemudian juga kita juga nggak perlu khawatir dalam memberikan heater ya, alat yang namanya heater itu tadi, karena kalau untuk tank yang ada koralnya otomatis kan nggak bisa tuh pakai heater. Nah kalau di tank karantina otomatis kita bisa pasang heater. Nah kemudian juga kalian bisa kasih makan ya sesuai yang aku katakan tadi, pakai kandungan yang ada garlic atau bawang putihnya teman-teman. Nah jadi itu teman-teman ya untuk penjelasan singkat mengenai penanganan serta pencegahan saat ikan kita kena wet spot teman-teman ya. Dan ya semoga dengan menonton video ini kalian bisa bisa membantu kalian menyelesaikan permasalahan wet spot yang ada di tank kalian masing-masing teman-teman ya. Jadi kayaknya itu aja sih. Dan ya kayaknya untuk video ini sampai di sini aja teman-teman ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak teman-teman ya. Dan terus support channel ini teman-teman ya, agar aku semangat untuk upload video-video selanjutnya teman-teman ya. Dan ya untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf teman-teman ya. Aku akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman.